Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku semua. Apa kabar para petani di seluruh Indonesia? Semoga sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kegiatan saya ada di kebun, yaitu membersihkan gulma, yaitu rumput, karena rencananya ini pembersihannya akan dilakukan secara penyemprotan menggunakan herbisida. Jadi sebelum disemprot, kami melakukan pembersihan di sekitar atau wilayah pokok atau pangkal dari tanaman yang kita pelihara, agar nantinya racun tidak terlalu bersentuhan atau kontak dengan tanaman yang kita pelihara. Tapi ada dua jenis herbisida yang digunakan biasanya para petani itu. Yang satu sistem dengan model sistemik, yaitu dia disemprot terlihat 3 atau 4 hari kemudian terlihat gulmanya menguning, kemudian mati. Itu yang sistemik secara perlahan-lahan. Tapi ada juga herbisida kontak atau sejenis dia itu kayak racun bakar gitu, jadi terbakar, bentuknya kayak dibakar gitu, rumputnya atau gulmanya itu terbakar langsung gosong ya, terlihat gosong. Hanya beberapa hitungannya mungkin nggak nyampe 1 jam, hitungan menit aja udah terlihat itu. Nah, saya cenderung menggunakan yang racun bakar, karena racun bakar ini dia hanya membasmi bagian atasnya aja sebenarnya dia. Tetapi persyaratannya, kalau racun sistem bakar ini jangan sampai rumput tumbuh terlalu tinggi. Jadi percuma kalau sudah terlalu tinggi. Tapi kalau rumput masih muda, bisa kita gunakan dengan cara sistem bakar. Itu. Kalau sistemik itu kalau saya sendiri kurang setuju, karena apa? Dia masuk ke dalam tanah, ke akarnya, dan otomatis tanaman yang kita pelihara juga nanti pertumbuhannya terganggu. Nah, untuk pembersihan gulmanya di pangkal atau pokok tanaman itu kalau saya pribadi itu paling berdiameter sekitar 1 meter. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang penting tidak bersentuhan atau terkena semprot tanaman yang akan kita pelihara itu. Nah, bisa lihat saudara-saudaraku, nanti akan saya beri contoh tanaman yang sudah saya bersihkan. Tapi kalau tanaman terlalu tinggi, umpamanya udah tinggi betul seperti pisang seperti itu, ya kita nggak usah terlalu ini ya, hanya sekedar saja. Tapi kalau tanamannya itu masih sejajar dengan gulmanya, itu wajib kita bersihkan, jaraknya cukup jauh, karena takut kena angin nanti daunnya terkena sehingga gosong. Oke, tidak usah lama-lama, kita lihat contohnya. Salah satunya di sini. Ini sebenarnya kebun coklat, cuman saya bongkar, kemudian saya tanamin pisang. Sebagai peneduhnya pisang, kemudian saya tanamin durian musangking dengan montong, ada juga alpukat, kemudian cengkeh. Nah, karena posisinya keadaannya lagi COVID corona ya. Ini kan pertumbuhan ekonomi kita ini lambat ini. Jadi ya kita bahasa kasarnya saya cari yang hemat aja lah. Kalau dimanualkan atau dikoret, bahasa di sini dibersihkan secara manual, itu makan biaya terlalu banyak, sehingga harus dilakukan penyemprotan dengan herbisida. Ya, paham kan ya? Mari kita lihat bentuknya seperti apa. Ini salah satu contohnya pohon alpukat yang sudah saya bersihkan. Nah, seperti ini. Ini bawahnya sudah saya bersihkan. Ini pohon alpukatnya. Ini tadinya gulmanya banyak di bawahnya. Nah, seperti inilah ini. Nah, ini sekitar ini. Nah, seperti ini. Tetapi alhamdulillah ini pertumbuhannya tetap bagus. Walaupun belum saya pupuk ini. Insya Allah nanti kalau gulmanya sudah disemprot akan saya pupuk.
rencananya Posca dengan menggunakan urea. Kalau sebelah sana itu pohon pisang yang masih kecil, saya bersihkan juga. Nah ini seperti ini. Ini diameternya, ini nggak ada 1 meter sebenarnya ini. Cuman kalau kita nyemprot itu sudah tidak, artinya tidak tidak menyentuh, herbisidanya sudah tidak, artinya tidak terciprat ke arah tanaman, sehingga aman. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari lagi, ini sudah kita bersihkan. Ini ada pohon petai ini, sudah saya bersihkan juga. Ini pohon pala sebelah sininya. Nah kalau ini dahan pisang yang pohon pisang yang sudah tinggi, kalau ini hanya saya bersihkan ala kadarnya aja di bawahnya karena rumputnya nggak seberapa ini. Nah ini pohon pisang muli. Kita lihat, nah rumputnya ini kan tebal sekali ini. Bisa dilihat ini hijau sekali. Tapi masih muda ini karena tanahnya mungkin. Nah ini pohon cengkehnya saya bersihkan juga. Jadi aman, kita nyemprotnya itu nggak khawatir lagi, aman. Yang di atas itu pisang sana alpukat. Nah yang di bawah ini, nah ini ada pohon alpukat yang kebetulan masih belum selesai saya bersihkan semua. Nah ini bisa dilihat saudaraku ya, yang ini kan sudah saya bersihkan. Itu gulmanya kan hampir tingginya itu hampir sama dengan tanamannya. Nah, untuk itu kita membersihkan, kita cabutin perlahan aja, cabutin. Mohon maaf ya, saya tidak menggunakan sabit karena posisinya saya kira tadi di gubuk itu ada sabit satu, nggak taunya orang kerjanya ada satu yang nggak bawa sabit, jadi diambil. Akhirnya saya manual ini pakai tangan dicabutin. Tidak apa-apa. Kita bersihkan pelan-pelan, jangan sampai waktu penyemprotan nanti racun yang akan kita semprotkan atau herbisida yang akan kita semprotkan mengenai pokok tanaman yang akan kita pelihara. Itu kalau sudah terkena itu susahnya minta ampun, itu pertumbuhannya jadi kerdil, apalagi kena pucuk atau racunnya yang racun jenisnya sistematis, itu ganas sekali itu. Kalau sistem yang bakar, yang langsung kontak itu paling hanya daunnya yang rontok kemudian bisa tumbuh lagi. Hanya daunnya rontok, kebakar, kemudian cepat lagi. Tapi kalau yang sistematik itu langsung bisa out, itu bisa mati. Apalagi racunnya yang dosisnya tinggi. Saya tidak berani menyebutkan mereknya, nanti saya dituntut nanti. Nah seperti ini, kita cabutin pelan-pelan sampai akarnya hilang. Nah setelah ini bersih, nanti kalau udah selesai barusan kita pupuk lagi. Bisa dilihat, tapi tetap hijau pertumbuhannya, seperti dipupuk saja ya. Bisa dilihat saudaraku. Nah itu sekedar berbagi cerita tentang pengalaman saya cara mengurus tanaman yang masih kecil tapi sudah dikerubuti oleh gulma atau rumput. Jadi kita adakan pembersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.